Jujur geng, saya itu iri dengan Malaysia. Warga Malaysia itu selalu taat kepada Islam. Bahkan kerajaan pun sudah memberikan peraturan-peraturan yang nggak pernah dilanggar oleh warga tempatan Malaysia. Ini soal ketertiban undang-undang ataupun memang mentaliti orang Malaysia itu selalu taat dan tahu Islam yang sesungguhnya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Disclaimer dulu geng, di sini bukan saya memburukkan salah satu negara ataupun terlalu memuja-muja negara jiran kita, tapi saya di sini akan mengulas dan juga bercerita sesuai dengan fakta di lapangan. Selama 8 tahun saya itu berada di Malaysia, setahu saya geng ya, di saat bulan suci Ramadan macam ini itu tak ada di sana itu budaya macam yang ada di Indonesia, macam ziarah rame-rame yang laki dan perempuan bercampur, itu nggak ada di sana. Dan juga kotak ataupun kotak sumbangan yang berada di kubur ataupun di makam itu pun juga nggak pernah ada. Soal ketertiban, soal ketaatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada ajaran-ajaran Islam di sana itu menurut saya lebih sangat-sangatlah teratur geng. Kenapa saya cakap macam itu? Kita ambil contoh macam puasa aja. Di sana kalau merokok, makan ataupun minum di tempat umum sudah pasti kena pidana ataupun dipenjarakan, bahkan ada kena samannya geng. Nah, ketaatan-ketaatan ini apakah memang mentaliti dari hatinya warga tempatan Malaysia ataupun karena ketatnya undang-undang yang sudah diterapkan kerajaan Malaysia? Akankah kita malu? Akankah kita gengsi kalau kita mencontoh Islam di negara jiran kita? Nah, ini ziarah di negara Indonesia ya. Ziarah akbar. Biasa ini dilakukan setiap mau puasa dan mau hari raya. Bisa ikhlasnya masing-masing ya. Minta uang ikhlasnya masing-masing. Oh iya, betul Pak. Oke, saya masuk dulu ya Pak. Ntar dulu. Kenapa ditahan? Sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela gimana nih? Ini dari mana ya? Maksud enggak, istilah kata gini Pak, penziarah memang sudah sebiasanya seperti itu. Wajib ini berarti? Enggak, kita enggak ada wajib, sukarela aja. Nggak wajib, kenapa ditahan? Gini, orang kesini kan mencari berkah ya, semoga gitu insya Allah dapat berkah. Tapi kan seumpamanya ini nggak kita jaga kan tidak bersih juga. Orang kan berbondong-bondong nyari pahala. Ya ini nih salah satunya. Sumbangan seikhlasnya. Kita kalau masih dikasih kesempatan untuk berbagi, Kenapa tidak? kenapa tidak? Emang dari sananya, emang dari sana semua penziarah di sini seperti itu dari dulu. Nggak ada yang memaksa. nggak ada yang. Ya, Pokoknya ikhlas aja semua sih. Sia-sia juga bapaknya jauh-jauh ke sini. kita kan di sini mau sama-sama berkah ya. Bener. Ini saya kasih ya, tapi janji di dalam nggak ada lagi. Oh enggak Saya- aman. Nggak ada. Saya udah trauma soalnya, saya ke air terjun 3 kali bayar. Oh, Enggak aman. di sini kita satu suara, satu organisasi. Oke, berarti aman ya di dalam? Aman, paling kita ada uang bunga aja sih. Iya, beli bunga aja nanti buat Masih ada uang bunga. Berapa itu? 50.000. Ya dikasih dulu bisa ikhlasnya masing-masing ya. Taruh aja. Kuburan adalah sumber mata pencarian. Sungguh aneh, para penziarah dijanjikan keberkahan dengan kunjungan ke makam. Namun warga sekitar meminta kepada para pengunjung makam. Ya, aneh banget kan? Itu kenapa para akamsi tak ikutan minta keberkahan kepada makam, malah meminta kepada pengunjung. Sedangkan pemuka tokoh mereka sibuk membuat cerita-cerita agar banyak para pengunjung yang hadir ke tempat tersebut dengan maksud
bermaksud mencari keberkahan. Sadarlah wahai saudaraku, kami ingin menuju surga bersamamu. Kami mengingatkan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Allah bukan seperti pemimpin negeri yang jika meminta harus melalui menterinya, maka mintalah kepada Allah saja. Lah, dia malah qasidahan di kuburan. Assalamualaikum bosku, hari ini gue puasa. Oh ya, di Malaysia hari Minggu ya puasanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, oke, saya akan membahas solat tarawih dan ziarah kubur Aidilfitri juga. Gua pantun dulu ya, ubur-ubur mandi basah. Hari ini gua puasa, ke Malaysia membeli emas, sumpah gua lemas. Ubur-ubur makan obat kuat, insya Allah gua kuat. Jujur gua iri dengan umat Islam di Malaysia. Mereka taat dan takut aturan. Mereka tahu mana perbuatan yang aneh, perbuatan yang menyimpang. Salah satu contohnya puasa, umat Muslim di Malaysia. Kalau mereka ketahuan gak puasa, makan minum merokok di tempat umum, pasti dipenjara atau didenda. Betul, Begitu betul. juga solat Betul itu. tarawih. Kalau di Malaysia solat tarawih itu gak lama dan gak cepat. Sedang-sedang Iya. aja, ziarah Iya, kubur betul. di sana pun gak neko-neko. Gak ada yang ziarah sambil makan, gak ada yang ziarah sambil main-main api. Karena mereka tahu, tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, bukan untuk makan bersama dan main-main api. Dan kemudian Aidilfitri. Di setiap daerah di Malaysia nggak bisa suka-suka hati menentukan Aidilfitri. Mereka mengikuti fatwa dari Raja, Kementerian Agama, dan Mufti-Mufti. Nggak ada tuh yang namanya nelpon Allah untuk menentukan Aidilfitri. Wow. Sorry lah tujuannya. Gua buat video ini agar umat Islam kita mencontohi umat Islam di Malaysia. Nggak ada maksud lain kok, karena hal yang baik itu harus kita contohi. Betul. Indonesia dengan Malaysia itu, saudara, yang dipisahkan oleh penjajah. Kalau lu nggak mau mengakui serumpun, terserah lu. Bagi gua Malaysia adalah saudara seagama gua. Gua suka bahas hal positif dari Malaysia, biar bisa dijadikan contoh. Gua nggak bilang semua orang Malaysia oke. Pasti ada beberapa yang nggak oke, cuma gua suka akidah Islam ditegakkan di Malaysia. Lu tahu Arab Saudi kan? Apakah semua orang Arab Saudi baik? Nggak kan? Semua negara sama. Ada yang baik, ada juga yang stupid. Ingat video ini hanya untuk kebaikan. Agar kita dapat mencontohi adab akidah Islam di Malaysia, ya udah gua mau mandiin kerbau dulu. Besok ada pertandingan balap kerbau. Wah. Tapi masalahnya, gua harus gendong kerbau sejauh 100 meter. Aneh ya pertandingannya. Doakan gua bos biar gua menang. Ubur-ubur makan kerak. Hari ini gua nggak berak. Makan ubur-ubur di hari Selasa. Karena gua lagi puasa. Nanti dia akan keluar semayang tarawih cepat. Antara alasannya kerana kebiasaan di wilayah ini memang kita semayang. Tengok. Bila orang tanya kenapa semayang cepat, tuan-tuan tengok ada Indonesia orang semayang cepat. Cuk semayang tu. Allahu akbar. Qul huwallahu. Lepas bila orang tanya kerana ini di sini kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Itu yang duk jawab tu. Kami memang lagu ni dah. Kami memang duk biasa macam ni dah. Kami kalau mati memang macam ni dah. Kami kalau agama ikut lagu. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita punya kempen tu elok dah. Balik kepada Quran dan Sunnah. Saya mati, saya tidur. Nah, ini makam di Indonesia ini ya. Makan nih. Ziarah ini mau berdoa atau mau pindah makan ini? Enggak. La ilaha illallah. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasanina hasanah fi qusrina alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat sangat, geng. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullu wa jadil wa jadil jama'a wa la
في عمده ممددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب النبي ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا ترى كيف ولا ربك بأصحاب الدار يمجد كيد توحيد ما رسل دار نبي بالتربح بالحجرة بسجل فجعلك عز مأكل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Ini masjid yang saya rekam semalam ini, geng. Tahu ini di Blitar ini, geng. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langit. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nah, ini di mantenan juga ini. Kalian tahu gak 3 rekor terawih tercepat di dunia? Peringkat ketiga dalam kecepatan terawih sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam terawih ini. Peringkat kedua dalam kecepatan terawih dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan tarawih yang tidak masuk akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu, di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit coy, atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik, sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Tiga rekod terawih paling cepat di dunia. Ketiga, Pusat Pengajian Batu Salam Kecamatan Pagu, Kediri di Jawa Timur. Untuk solat 23 rakaat di sini hanya mengambil masa sekitar 12 minit sahaja. Kedua, Pusat Pengajian Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Pelaksanaan solat 23 rakaat di sini memerlukan masa sekitar kurang daripada 10 minit. Yang pertama dan yang paling cepat di dunia ialah Pusat Pengajian Quraniyah Indramayu. Solat 23 rakaat hanya memerlukan sekitar 6 minit. Satu rakaat bersamaan 15 saat. Inna rahmatan khasul khas wa maqali inna hafadali inna khasmum anaka jinna kalmum sya'an dari yasin alaka dan amma insyaallah. Amin. Al-Fatihah. Loh. Detikers pernah dengar nggak sih? Di Kabupaten Indramayu ada tradisi yang culture abis, yaitu menyalakan lilin di setiap sudut makam. Penasaran kan seperti apa? Malam 1000 lilin udah jadi tradisi warga sejak ratusan tahun yang lalu, terutama buat mereka yang punya keluarga atau saudara yang dimakamkan di TPU Desa Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder.
Saat senja tiba, ratusan warga langsung berbondong-bondong berziarah ke pemakaman umum tersebut. Di sana juga ada makam Buyut Nyimas Ratu Ayu Kaunganten yang merupakan leluhur warga setempat. Gak cuma mendoakan keluarga yang telah meninggal, warga juga meletakkan pelita atau lilin di setiap kuburan. Sehingga TPU seluas 1 hektar itu benar-benar dipenuhi cahaya pelita. Tradisi ini adalah bagian dari acara Ngunjung Buyut Nyimas Ratu Ayu Kaunganten dan tahun ini merupakan unjungan yang ke-545. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Wow. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Berbeda dengan pemerintah, jamaah Masjid Aulia di Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini lebih awal 5 hari dari lebaran yang ditetapkan pemerintah. Andainya kita beraya di Mekah tahun ini seperti tahun sebelum, Mekah raya awal sehari, sama juga kita puasa lewat sehari. Jadi adakah kita wajib beraya mengikut Mekah atau ikut Malaysia? Kita start puasa ikut Malaysia. Wassalam. Dengar baik-baik, kita share dengan orang lain. Okey? Dia ni puasa ikut Malaysia. Faham lagi? Tapi Arab Saudi raya dulu. Adakah kita kena raya ikut Malaysia atau ikut Saudi? Faham? Jawabnya, dalam masalah semayang dan puasa, kena ikut negeri mana kita duduk. Negeri masing-masing. Kita duduk di Malaysia. Zuhurnya pukul 1:30. Wajib kena pakai 1:30 Malaysia nak semayang zuhur. Jangan pakai New Zealand. New Zealand pukul 7 pagi zuhur. Tak boleh. Mesti Malaysia punya. Begitu juga puasa. Puasa kita. Kalau kita duduk di Malaysia, tengok anak bulan tak nampak. Tapi orang di Mekah nampak. Siapa puasa dulu? Mekah kena puasa. Dah kita haram puasa. Nabi tak benar. Nabi kata sumu li ru'yati. Hendaklah kamu mula berpuasa jika di negeri kamu nampak anak bulan. Mekah nampak, kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana awan mendung, kerana kelabu, kerana kabus, kerana tidak cerah. Faham lagi? Langit gelap. Maka yang nampak di Mekah wajib mulai puasa. Kalau kita sampai di negara yang sudah berhari raya, kita masih 28 hari puasa, wajib berhari raya dan wajib tambah sehari puasa lepas hari raya untuk mencukupkan 29 hari. Tetapi kalau kita sudah 30 hari berpuasa di Malaysia, malam terbang ke Mekah, esok orang berhari berpuasa lagi, esok kita tak sah berpuasa kerana tidak ada puasa 31, wajib imsak pada 31 dan berhari raya mengikut Arab Saudi. Wallahu a'lam. Hal-hal macam ini menurut orang Indonesia itu sudah adat ataupun tradisi. Bahkan ada yang mengatakan ini sudah nenek moyang dari zaman dahulu. Nah, kita sebagai umat Islam, kalau itu hal yang kurang baik ataupun kurang betul, apakah kita harus mengikuti alurnya dari zaman dahulu? Sementara Islam sudah terang-terangan, sudah terbuka mengajarkan kita, ikutlah jalur yang benar, ikutlah ajaran-ajaran yang betul. Kenapa saya cakap apakah kita harus mencontoh Malaysia? Sebab Malaysia, negara jiran kita sama-sama umat beragama Islam, di sana itu sangatlah taat kepada Islam. Dari segi kerajaan pun sudah menganjurkan ataupun sudah memberi undang-undang dan memberi hukuman bagi orang-orang yang telah melanggarnya. Dan di sana nggak ada budaya-budaya macam ini. Meskipun di sana itu nenek moyang pun juga ada, bahkan di sana ada juga orang asli. Orang asli itu yang tidak ada
agama, tapi dia mempunyai kepercayaan. Nah, kalau mengikuti nenek moyang, seharusnya orang-orang Melayu itu mengikuti orang asli tersebut yang nggak punya agama tapi mempunyai kepercayaan. Kenapa orang Malaysia itu tak mengikuti adatnya orang asli tersebut? Sebab orang Malaysia tahu mana yang benar, mana yang salah, mana ajaran Islam yang harus dianut, dan mana agama yang dipercayai yang harus ditinggalkan. Dia tahu adab dan juga taat kepada agama. Jadi dari sini kita tak payah gengsi, geng. Kita ini harus saling membantu, saling sharing, apalagi kita sama umat Islam. Apa salahnya kalau kita ini saling mengingatkan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan kepada korang semua, dan apabila ada tutur kata saya dalam semua video yang saya tayangkan ini, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan apabila kalian nak memberikan saran kepada saya, sangatlah lapang dada hati saya membuka kritikan ataupun saran-saran dari kalian semua. Memang saya membuat video ini bertujuan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan kenapa saya itu sangatlah suka dengan perbedaan-perbedaan antara Indonesia dan juga Malaysia, karena masih banyak hal-hal yang positif yang harus kita ambil dari negara jiran kita, Malaysia.